Selamat pagi, siang, dan malam untuk Miss. Nama saya Fitko Farama dan saya akan membuat konten pembelajaran MTK Blok 10 tentang fungsi kuadrat dan statistika. Fungsi kuadrat yang pertama, fungsi kuadrat. Parabola merupakan bentuk fungsi kuadrat dalam grafik, sedangkan fungsi kuadrat adalah fungsi polinom suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Samping gambar ini menunjukkan grafik fungsi kuadrat yang kayak tengkung ya. Posisi bola merupakan posisi dalam titik sistem koordinat Kartesius. Ada ada sifat fungsi kuadrat ada dua, yakni jika a lebih dari 0 maka parabolanya berbentuk U. Jika a kurang dari 0 maka parabolanya berbentuk N. Lalu contoh soal karakteristik fungsi kuadrat. Y sama dengan X pangkat 2 minus 4X minus 5. Yang pertama, cari sumbu X. Soal kedua, cari sumbu Y. Dan soal ketiga, cari titik puncaknya. Ada je, saya udah buat jawaban. Jadi langkah 1, mencari sumbu X. Y sama dengan X pangkat 2 min 4 X min 5. Dimana karena min 5 ini ginjal ya, angka ginjal, tapi jadi cuma bisa satu satu kali 5. Berarti pasang X kurang 5 sama, lalu X tambah 1. Lalu X nanti pas setelah ini X kurang X min 5 sama dengan 0. Hasilnya 5. Harus kebalik nih angkanya. Begitupun dengan X plus 1 sama dengan 0 sama dengan min 1. Berarti X pertama 5 per kosong. Kosong itu artinya Y. Dan min 1 per kosong. Berarti langkah 2, mencari sumbu Y. X secara otomatis hasilnya 0. Berarti Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Dijadikan Y sama dengan kosong pangkat 2, hasilnya kosong, min 4 kali 0 hasilnya kosong, dan min 5. Berarti kita ambil min 5 aja yang kita ambil. Y sama dengan min 5. Kosong per X kosong, Y min 5. Dan langkah terakhir, mencari titik puncak. X sama dengan B per 2 kali A. Karena A-nya dari sini ya, X pangkat 2. Berarti otomatis X min min jadi plus, terus 2 kali 1 tetap 2. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini sumbu X titik puncaknya. Kalau sumbu Y, B pangkat 2 kurang 4 AC per 4 kali A. Nah, B ini dari sini 4, lalu pangkat 2. 4 kali 4 hasilnya 16. 4 AC-nya hasil dari ini sama ini. Karena ini 1, berarti tetap 4. Tapi karena ada min 5-nya, 4 kali 5 menjadi 20. Jadi 4, 4 kali A tetap 4 ya, karena kali 1. Y sama dengan 16 min 20 per 4. 16 kurang 20 hasilnya min 4. Min 4 per 4 sama dengan per 1. Berarti sumbu X-nya adalah 5 atau min 1. Sumbu Y-nya itu min 5. Dan titik puncaknya X-nya 2 dan Y-nya min 1. Oke, selanjutnya statistika. 1. Mengenal histogram. Histogram hampir serupa dengan diagram batang. Namun histogram berbeda dengan diagram batang. Histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data,
sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan di dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Perbedaan lainnya, pada histogram, gambar batang menempel satu sama lain, sedangkan pada diagram batang ada spasi antar batang. Perbedaan terakhir, diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar yang sama, sedangkan lebar batang dalam histogram tidak perlu sama selama luas totalnya 100% jika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Oleh karena itu, frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang, sedangkan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. 2. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu modus, median, dan mean. Median. Median adalah nilai data yang berada di tepat di tengah ketika seluruh data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari letak median, bagilah banyak data dengan dua. Pertama, jika hasilnya adalah bilangan bulat, M, maka median terletak di tengah-tengah antara urutan ke M dan ke M plus 1. Jika hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat, buatkanlah hasil ke atas, maka median terletak di urutan sesuai hasil pembulatan. Modus. Modus adalah kumpulan data data-data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar. Kedua ukuran pemusatan ini memiliki keuntungan, yaitu tidak terpengaruh jika kumpulan data memiliki data pencilan atau data yang berbeda dari kumpulan datanya. Selain modus dan median, siswa juga bisa melihat rentang dari kumpulan data melalui range atau jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terkecil dengan data terbesar. Rata atau mean. Mean dari sebuah kumpulan data adalah bilangan yang diperoleh dengan mendistribusi secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data. Siswa bisa menghitung mean dengan cara menambah seluruh nilai data dan membagi dengan total banyaknya data. Lalu ada contoh soal statistika. Berikut hasil data nilai MTK siswa kelas 9. 65, 85, berarti total angkanya 11. Total semua nilai. Total semua angka nilai ya. 1. Cuma satu siswanya. Tentukan nilai modus, median, dan mean. Lalu jawabannya. Mod Kalau modus, lihat datanya. Angka muncul terbanyak adalah 80. Jadi, ini ada 1, 2, 3. Yang lainnya kurang dari 3. Berarti nilai modusnya adalah 80. Median. Karena kita belum urutannya, jadi aku mulai urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Uh, Oke, jadi urutan terkecil ke terbesar adalah ini. Kita cek total angka munculnya dalam data tersebut, yakni 11. Ini. Karena angkanya ganjil, maka median sama dengan N plus 1 bagi 2. Jadi hasilnya 11 plus 1 bagi 2. Hasilnya 12 bagi 2. Berarti 12 bagi 2 hasilnya 6. Angka ini bakal menjadi data nilai urutan nomor 6. Yakni ini gak usah kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasil data mediannya yakni 80. Oke. Berarti yang terakhir mean. Kita mencari data rata-rata nilai MTK siswa kelas 9. Berarti kita jumlahkan semua hasil data nilai MTK ini ke pembagian 11. Berarti total dari semua datanya 875. Bagi 11, hasilnya 79 per
54. Karena nggak bisa dibuatkan, maka jadi 79 aja. Jadi ini hasil dari konten pembelajaran saya, Miss. Mohon maaf jika konten pembelajaran sangat pendek. Saya tidak nggak bisa apa ya? Nggak bisa menjelaskan semua pembelajaran, Miss. Jadi mohon maaf. Dan saya ingin berterima kasih atas atas tonton sampai akhir ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, siang, dan malam.